Halo, tes. Oke, mengenal Python. Python. Yang pertama, yang diminta pengenalan sintaks. Kalau sesuai buku, sintaks itu seperti bahasa komputer. Jadi, kalau untuk kita ngasih perintah ke komputer pakai bahasa. Nah, bahasa itu namanya sintaks. Kalau yang di buku, sesuai buku, dasarnya itu print, atau yang di kalau kita pahami itu jadi nulis. Nah, print terus kita harus kasih perintah untuk print apa. Jadi kita untuk perintahnya print buka kurung tutup kurung koma titik koma 2, lalu misal print halo dunia, dan nah terjalankan. Ini namanya sintaks. Sintaks berarti perintah. Perintahnya itu bukan halo dunianya. Perintahnya itu print. Berarti sintaksnya print. Yang kedua, indentasi. Indentasi itu seperti barisan perintahnya. Misal gini, ini aku jelasin kodenya dulu ya. Sekarang total nilai ini adalah variabel. Nah, variabel ini untuk penyimpanan data lah sebenarnya. Tapi kalau data kita ambil ini, kita harus tanya dulu. Ini input ini maksudnya kita meminta input atau masukan dari kita, misal ya dalam bentuk angka. Lalu if total nilai ini harus sama persis seperti variabel yang di atas. Jika tidak berfungsi, karena ini merupakan data bank dari input yang kita kasih, masukkan nilai yang kita kasih tadi. Jika beda, misal total nilai itu doang, ini bakal beda. Bukan kok bakal beda, bakal tidak berfungsi. Jadi maka variabelnya kita harus sama seperti yang di atas. Jika udah masuk nilainya, misal 300, if jikalau total nilai variabelnya lebih dari 700 yang nilai tadi kita masukkan, print lulus. Nah, lalu else jika tidak 700 atau lebih, maka print tidak lulus. Lalu indentasi apa? Indentasi itu perintahnya. Jadi ini indentasi itu yang garis spasi ini. Jadi kalau if total nilai ini adalah blok kodenya yang aku blok ini. Misal kalau aku tambah spasi lagi, terus lalu tulis print di sini, sudah selesai. Ini bakal tetap di print walaupun ini udah selesai. Kita contohkan 200. Nah, tidak lulus, sudah selesai. Lalu ada komentar. Komentar itu seperti catatan aja sih. Misal sini catatannya ini bang ini ketentuan nilai. Untuk catatan kita nggak boleh asal tulis aja, karena kalau kita asal tulis jadinya sebaris kode yang dibaca oleh komputernya. Jadi kalau kita jalankan tidak berfungsi, error. Lalu supaya tidak dibacakan, supaya misal kita harus kasih ke teman kita kodeannya, kita kasih hashtag atau tidak kasih yang lain seperti titik koma 2 ya. Lalu kita jalankan, nah tetap bisa. Menerima input atau yang kita bilang tadi adalah sintaks atau perintah komputer. Sekarang di sini ada variabel
variabel itu merupakan data bank yang bisa menyimpankan data. Di sini nama, tanggal lahir, sama sekolah merupakan variabel. Mereka semua ini merupakan data bank. Tapi di sini datanya kita harus minta dulu. Bisa saja kita buat langsung datanya di sini. Misal di sini namanya adalah Govinda. Lalu kita jalankan, langsung ke skip namanya karena sudah tahu namanya Govinda. Lanjut dia langsung ke skip, langsung ke tanya tanggal lahir. Kita buat di sini misalnya tanggal lahir 26/10/2010. Sekolah di SKNP 3. Nah, kalau langsung di print selamat siang. Nah, berarti selamat siang Govinda. Nah, nama kita sudah diketahui. Lalu lahir tanggal 26/10/2010 dan bersekolah di SKNP 3. Lalu kenapa input? Karena kita belum tahu datanya. Jadi kita buat ulang, input buka kurung terus titik koma 2 nama Anda. Kita jalankan lagi. Nah, dia langsung bertanya lagi, nama dulu. Misal di sini kita buat siapa? Derry. Tanggal lahir misal 21/10/2011. Sekolah di SKNP 3. Nah, sekarang printnya beda. Selamat siang Derry, kamu lahir tanggal 21/10/2011 dan bersekolah di SKNP 3. Oh iya, tadi ini print selamat siang. Selamat siang ini cuman udah pasti sama. Jadi kita pakai variabel nama untuk data yang udah diinput oleh pengguna. Lalu kamu lahir tanggal, ini udah pasti. Yang warna hijau ini udah pasti. Yang warna putih ini merupakan variabel tadi, atau yang kita bilang data bank, dimana bisa menyimpankan data yang telah dimasukkan oleh pengguna. Dan bersekolah di sekolah. Sekolah ini merupakan variabel juga. Jadi kita jalankan lagi, misal nama Anda Govinda, enter, tanggal lahir 26, sekolah di SKNP 3. Nah, selamat siang Govinda, kamu lahir tanggal 26 dan bersekolah di SKNP 3. Seperti tadi yang aku bilang, print selamat siang pasti sama. Kita lihat selamat siang, lalu koma, ganti ini spasi. Nama merupakan variabelnya kita tadi Govinda, karena kita inputnya Govinda. Lalu kamu lahir tanggal, koma, tanggal lahirnya, variabel tanggal lahir kita input, tadi aku input 26. Lalu dan bersekolah di sekolah variabelnya aku buat tadi SKNP 3. Itu merupakan menerima input. Menggunakan variabel merupakan pusat data bank yang udah dibilang tadi. Jadi di situ dia menyimpan sebuah nilai atau data. Datanya kita bisa langsung tulis atau kita bisa langsung menerima inputnya. Buat inputnya sendiri. Di sini aku langsung tulis X sama dengan Y 5, Y sama dengan 3. Ini merupakan variabel. Berarti apapun, misal kalau aku suruh print X, berarti menuliskan X, dia pasti bakal menulis 5. Nah, kalau kita buat print Y, dia pasti bakal menulis 3. Sekarang lanjut ke operator aritmatika di bahasa komputer. Di bahasa komputer ada beberapa operator aritmatika berbeda yang kita gunakan, misal bagi atau kali menggunakan X sama dengan menggunakan X atau tidak garis miring, kita di sini pakai beda. Tapi untuk plus minus masih tetap sama. Jadi print X tambah Y berarti dia
menuliskan apa hasil dari X tambah Y. Kita coba 8. Lalu kita buat lagi print X kurang Y. Berarti dia akan print X kurang Y. Lalu kita lanjut lagi. Ini untuk pengurangan. Dan ini X. Untuk perkalian kita menggunakan bintang. X kali Y. Ini pembagian kita menggunakan garis miring. Berarti X garis miring Y. Lalu untuk modulus kita pakai persen. Berarti X persen Y. Lalu ada eksponensial, kita menggunakan bintang 2. X bintang 2 Y. Untuk pembagian bulat kita bisa buat X garis miring 2 kali baru Y. Nah, ini merupakan aritmatika dasar untuk di bahasa Python. Karena di bahasa komputer kita tidak boleh sembarang kasih aritmatika. Kita nggak boleh taruh di sini X Y karena itu merupakan itu bukan perkalian. Nah, error. Jadi kita buat bintang.